Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sudirman Anwar dalam sesi yang kedua, Hypnosis for Education. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang teori pikiran atau mungkin yang lebih mudah kita sebut dengan teori alam pikiran manusia. Alam pikiran manusia terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah pikiran sadar, kapasitasnya berjumlah 10%, namun ada juga yang mengatakan 12%. Nah, yang kedua, pikiran bawah sadar dengan jumlah penyimpanan, atau lebih enaknya menyebutnya dengan penyimpanan pemakaian gitu ya, dengan kapasitas pemakaian berjumlah 90%, atau ada juga yang mengatakan 88%. Nah, pikiran sadar atau biasa disebut dengan conscious area. Antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar terdapat satu dinding tipis yang bernama critical area, atau biasanya ada juga yang menyebut dengan regular activating system. Fungsi daripada critical area ini adalah untuk menganalisis atau menyaring informasi yang masuk. Informasi terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah audio, ya. Informasi yang kita dapatkan dengan melalui apa yang kita dengar atau suara, gitu kan. Ketika seseorang bercerita, ya, kita mendengar apa yang diceritakan tersebut. Nah, informasi tersebut masuk melalui pendengaran. Yang kedua, informasi yang bersifat video, apa yang kita lihat, ya, panca indera dengan panca indera mata. Gitu. Nah, yang ketiga, informasi yang bersifat kinestetik, informasi yang kita terima melalui pengecapan, melalui perasaan, atau melalui sentuhan. Jadi itu 3 informasi yang selalu kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seluruh informasi tersebut masuk pertama kali ke pikiran bawah sadar kita. Nah, sebelum diteruskan ke pikiran bawah sadar, terlebih dahulu harus dianalisis oleh critical area. Jadi critical area tadi menganalisis terlebih dahulu informasi yang masuk tadi. Nah, informasi yang masuk tadi dianalisis apakah boleh diteruskan ke pikiran bawah sadar atau ditahan di pikiran sadar saja. Nah, apabila informasi tersebut datanya sama atau tidak membahayakan diri kita, jadi anggapan critical area bahwa informasi yang tersebut tadi tidak membahayakan diri kita, maka itu informasi tersebut dipersilahkan masuk dan bertahan di modern area. Jadi modern area ini, pikiran bawah sadar ini dia mempunyai 2 gudang penyimpanan, ya. Yang pertama disebut dengan modern area, itu penyimpanan yang menyimpan segala informasi dari mulai proses pembuahan, ya, sampai kepada sekarang. Itu disimpan di modern area. Nah, informasi yang selanjutnya, informasi yang datangnya belakangan setelah itu yang sifatnya pasif, itu disimpan di primitif, di gudang penyimpanan yang bernama primitive area. Nah, baik. Misalnya ketika kita mengatakan saya suatu saat akan menjadi orang kaya, misalnya. Nah, ketika informasi itu apa yang kita ucapkan tersebut, informasi itu berupa audio kan, ketika kita mengucapkan informasinya berupa audio, didengar atau dirasakan oleh telinga kita, atau dirasakan oleh hati kita, maka informasi tersebut akan masuk ke pikiran sadar. Akan masuk pertama kali ke pikiran sadar kita. Ketika masuk, maka critical area akan menganalisa benar tidak bahwa data itu membandingkan, ya, critical area akan membandingkan atau menganalisa ada tidak datanya di primitive area atau di pikiran bawah sadar. Nah, kalau seandainya datanya di pikiran bawah sadar ini sama dengan informasi yang masuk tadi, maka otomatis akan diterima oleh pikiran bawah sadar. Nah, tapi kalau misalnya ada data ketika kita mengatakan saya akan menjadi orang
kaya, tetapi data yang ada di pikiran bawah sadar kita itu adalah data orang kaya itu pelit, orang kaya itu nanti di akhirat akan akan panjang prosesnya sampai ke surga. Orang kaya itu nanti masuk neraka, misalnya orang kaya itu hal-hal yang negatif tentang orang-orang kaya, maka critical area akan menganggap informasi tersebut adalah informasi yang berbahaya dan otomatis tertahan di pikiran sadar. Critical area tidak akan meneruskan informasi tersebut. Nah, setelah nanti beberapa waktu ada informasi yang baru, maka informasi yang lama tadi akan menindih informasi yang baru. Atau ketika nanti kita tertidur, ya, biasanya informasi ketika berada di dalam pikiran sadar dia hanya bertahan 4 jam. Ketika kita tidur, maka nanti informasi itu akan menguap dan kita akan lupa. Gitu ya. Bagaimana cara untuk meneruskan informasi ya dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar tanpa melewati analisa dari critical area. Nah, critical area ini dia lemah terhadap 4 hal. Yang pertama, dia lemah terhadap sesuatu yang sifatnya berulang-ulang atau sesuatu sifatnya repetisi. Misalnya ketika Anda sebagai orang tua atau sebagai guru sering mengatakan kepada anak Anda atau kepada guru Anda, kamu bodoh, kamu goblok, kamu. Setiap hari ketika itu dikatakan, awalnya mungkin anak kita atau siswa kita adalah orang yang cerdas gitu. Tapi setiap hari ketika kita mengatakan kata-kata negatif tersebut kepada anak dan kepada siswa kita, maka pikiran informasi tadi masuk ke dalam pikiran sadar dia, critical area, setiap hari mendengar kata itu, menganalisa itu, maka dia akan menganggap bahwa informasi tersebut adalah informasi yang benar dan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Jadi hati-hati ya dengan kata-kata yang disebutkan secara berulang-ulang. Nah, ketika kita menyatakan setiap hari kepada diri kita, saya adalah orang yang luar biasa, akan melahirkan sesuatu karya yang luar biasa untuk kebahagiaan diri saya, keluarga saya, orang-orang yang setiap hari kita katakan seperti itu secara berulang-ulang secara terus-menerus, maka critical area akan menganggap pesan yang kita sampaikan tadi adalah pesan yang benar, atau critical area bosanlah menerima pesan yang semacam itu dan akan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Saya sering dalam seminar saya sering sampaikan, buatlah di depan cermin, kalau Anda punya cermin yang besar, ya buatlah di depan cermin itu tulisan-tulisan positif yang ketika Anda bangun pagi, setelah mandi, ya, dan lain sebagainya, setelah mandi, ketika Anda bercermin, Anda bisa baca itu secara terus dan berulang-ulang. Maka critical area akan meneruskan pesan tersebut ke pikiran bawah sadar dan nantinya akan menjadi satu kebiasaan baru dan membuat Anda tetap semangat. Itu tadi yang pertama ya. Critical area atau regular activating system dia lemah terhadap informasi yang disampaikan secara berulang-ulang. Nah, yang kedua, critical area ini dia lemah terhadap identifikasi kelompok atau keluarga. Nah, kita hidup dalam keluarga atau dalam kelompok tertentu tentunya memiliki budaya yang berbeda ya. Nah, misalnya ketika anak Anda dia di rumahnya memiliki budaya yang baik, yang sopan santun. Tetapi ketika dia keluar merantau ke tempat lain, dia tinggal di tempat kos yang mana kelompok di kos tersebut adalah kelompok yang banyak melakukan hal-hal yang negatif, maka lama-kelamaan dia pasti akan terkontaminasi, pasti akan dia budaya yang semula baik akan berubah ya, ikut kepada kelompok barunya tersebut. Artinya apa? Critical area ini lemah terhadap identifikasi kelompok atau keluarga. Makanya kita disarankan untuk berteman dengan komunitas-komunitas yang baik, gitu kan, supaya kita
kita bisa mengambil hal-hal positif dari komunitas tersebut dan biasanya akan cepat apa, ikut atau kita akan ikut terhadap budaya yang ada di dalam satu kelompok. Critical area lemah terhadap hal-hal yang semacam itu. Nah, yang ketiga, critical area itu dia lemah terhadap figur otoritas, misalnya terhadap guru, dokter, tentara, polisi, dan lain sebagainya gitu. Makanya ketika siswa berhadapan dengan guru, apa yang disampaikan oleh guru cenderung akan diikuti oleh siswa. Orang tuanya di rumah, oh jangan begini, jangan begitu, oh, sulit sekali untuk diatur. Tapi kok dengan gurunya mudah sekali, dikatain sekali aja, dinasehatin oleh gurunya sekali saja, maka dia bisa ikut dengan nasihat guru. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena critical area ini lemah terhadap figur figur otoritas. Misalnya ketika Anda sakit, Anda pergi ke dokter, dokternya bilang, oh penyakit Bapak ini penyakit yang biasa, ini insya Allah pulang, ini sudah sembuh, tanpa minum obat dan lain sebagainya, Anda merasa segar kembali, merasa semangat kembali dan sembuh tanpa minum obat. Kenapa? Karena pikiran critical area kita itu dia lemah terhadap orang yang otoritas ya. Terus yang keempat, emosi yang intens ya. Setiap kejadian yang kita alami bila disertai dengan intensitas emosi yang tinggi baik positif maupun negatif akan sangat membekas di dalam pikiran bawah sadar kita. Misalnya ketika ulang tahun kita memberikan sesuatu kepada orang lain, nah itu akan membekas di dalam diri orang tersebut dan dia akan ingat selalu ya ketika kita berbuat baik terhadap orang lain atau boleh ketika kita memberikan satu penghargaan terhadap diri kita sendiri, ketika kita berhasil melakukan sesuatu, maka itu akan membekas dan itu akan membuat critical area kita lemah gitu, atau nonaktif sementara. Yang kelima, dia lemah terhadap kondisi hipnosis atau kondisi apa. Jadi hipnosis itu dia bisa menjangkau pikiran bawah sadar. Maka diperlukan hipnoterapi dalam kasus-kasus menyelesaikan kasus-kasus pikiran. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada sesi atau pertemuan yang kedua ini. Kita nanti akan lanjut membahas tentang hypnoteaching, ya, hipnosis for education. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komentar. Assalamualaikum